Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku bakal kasih kamu teka-teki logika paling susah lagi nih. Jawab semua pertanyaanku dengan benar ya, agar kamu terbiasa mengasah otakmu guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai aja yuk. Oh iya, sebelum masuk ke teka-tekinya, aku mau kasih tahu jawaban teka-teki yang kemarin nih guys. Jadi jawabannya orang tua yang ini, karena dia menyuapi anaknya makanan yang terdapat banyak cabai di dalamnya ya. Kan kasihan anaknya jadi kepedesan ya nantinya. Teka-teki pertama. Pada suatu hari ada seorang bajak laut yang bernama Kapten Utap guys. Dia sedang dikurung di dalam suatu ruangan yang penuh dengan banyak jebakan berbahaya. Ruangan itu berada di dalam kastil kerajaan laut dan ruangan itu dijaga oleh beberapa pengawal. Saat malam hari dan pengawal sedang tidur, Kapten Utap mencoba kabur dari ruangan tuh guys. Dia berjalan ke pintu keluar dan kabur dari kastil tersebut. Saat itu juga dia menemukan sebuah perahu. Tanpa pikir panjang, Kapten Utap langsung menaiki perahu dan langsung mendayungnya ke tengah lautan. Saat Kapten mendayung perahunya hingga ke tengah laut untuk melarikan diri, tiba-tiba perahunya bocor guys. Ternyata penyebabnya ada sebuah lubang yang cukup besar yang berada di tengah perahu tersebut. Ada beberapa benda yang bisa Kapten manfaatin supaya perahunya nggak tenggelam ya. Yang pertama ada ember, yang kedua ada bendera bajak laut, dan yang terakhir ada gelas guys. Kalau menurut kamu nih, Kapten Utap harus memakai benda yang mana ya supaya perahunya nggak tenggelam? Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi kalau kalian memilih ember, gelas, dan bendera semuanya salah guys. Karena Kapten bakalan tetap tenggelam. Yang harus Kapten lakukan adalah mencopot satu kaki palsunya dan menaruhnya di lubang yang bocor itu. Gimana? Kalian pasti pada jawab salah nih. Hahaha. Semangat ya, masih ada teka-teki yang lebih seru loh. Teka-teki kedua. Ibnu adalah seseorang yang sangat miskin guys. Dia sangat membutuhkan banyak uang. Dan saat dia jalan-jalan santai, ternyata dia menemukan undangan sebagai salah satu orang yang bisa menjadi peserta acara TV Sangat Deal. Acara ini salah satu peluang supaya Ibnu menjadi cepat kaya guys. Karena hadiah utamanya mendapatkan uang 2 miliar rupiah. Ibnu pun langsung datang untuk menjadi pesertanya. Di dalam acara TV Sangat Deal ini ada 3 orang peserta yang salah satunya Ibnu. Pembawa acara memberikan beberapa soal guys. Soal yang harus dijawab oleh Ibnu, pertanyaannya seperti ini. Kamu bisa lihat kan ada 4 simbol. Simbol yang pertama, simbol yang kedua, simbol yang ketiga, dan simbol yang terakhir. Kalau kamu lihat-lihat nih, manakah simbol yang berangka 2 dari beberapa simbol ini? Yuk kita sama-sama bantu Ibnu untuk menemukan simbol mana yang berangka 2. Aku kasih waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi sebenarnya simbol ini adalah 2 angka yang digabungkan guys. Lihat aja nih, jadi otomatis jawabannya simbol yang ini ya, yang merupakan simbol berangka 2. Hayo, siapa yang benar nih? Selamat ya, Ibnu jadi pemenang di acara Sangat Deal. Yeay, Ibnu jadi kaya raya sekarang. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pak Herman adalah manajer di suatu kafe guys. Dia memiliki banyak karyawan. Setiap malam dan kafe ingin segera tutup, dia selalu pulang telat karena menunggu karyawannya pulang. Suatu ketika saat Pak Herman ingin beranjak pulang membawa mobil pribadinya, tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh orang yang tidak bertanggung jawab guys. Dia langsung memanggil seorang detektif untuk mencari tahu siapa yang menabrak mobilnya. Detektif datang dan
langsung menginterogasi orang-orang yang ada di sekitar kafe pada saat itu. Ternyata ada 3 orang yang diduga pemilik mobil yang menabrak mobilnya Pak Herman, yaitu Rani, Sinta, dan Riko. Yang pertama ada Rani. Dia berkata, "Aku kesini sendirian. Aku pergi ke toko sebelah kafemu untuk membeli baju dan tas. Dan aku sama sekali nggak masuk ke kafemu." Yang kedua ada Sinta guys. Dia berkata, "Aku kesini bersama ayahku untuk menemaninya membeli roti bakar di kafemu. Aku pergi ke sini menggunakan motor. Mana mungkin aku mendorong mobil orang hingga menabrak mobilmu?" Dan yang terakhir ada Riko. Dia bilang, "Saya ke kafe ini bersama anak laki-laki saya untuk beli es krim. Aku memang mendengar suara mobil nabrak, tapi aku tidak menghampiri mobil itu karena aku membawa seorang anak." Kalau kamu lihat-lihat nih, siapa ya kira-kira pemilik mobil itu? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jadi kalau kalian lihat-lihat, ada beberapa mainan dan barang anak kecil di dalamnya ya guys. Jadi udah pasti bahwa pemilik mobil itu Pak Riko ya. Hayo, siapa nih yang benar? Wah, jangan-jangan kamu detektif nih. Teka-teki keempat. Kak Mae adalah pemilik toko souvenir di daerah Cibaduyut. Tempat itu terkenal karena salah satu pusat oleh-oleh terbesar di Bandung. Saat sedang ramai-ramainya pembeli, ternyata ada salah satu pembeli yang lupa membawa tasnya kembali. Tas itu berwarna merah dan terdapat banyak sekali barang di dalamnya. Saat Kak Mae melaporkan kejadian kehilangan, ternyata ada orang wanita yang langsung mendatangi toko souvenir Kak Mae. Orang itu ada Nisa, Dea, dan Tami. Untuk memastikan bahwa mereka adalah pemilik tas itu, Kak Mae menginterogasi masing-masing orang. Yang pertama ada Nisa. Dia berkata, "Saat aku sedang mengantri ke kasir karena tasku berat, jadi aku menaruh tas itu di samping kasir dan aku lupa untuk membawanya lagi." Yang kedua ada Dea. Dia berkata, "Itu adalah tasku. Lihat aja, baju aku sama dengan warna tas itu. Jadi sudah pasti pemiliknya aku." Dan yang terakhir ada Tami guys. Dia bilang, "Aku membeli gantungan kunci di toko ini. Saat aku sedang melihat-lihat barang lain, aku lupa menaruh tas merah itu di lantai. Mungkin tas saya dipindahkan ke kasir oleh orang lain." Karena bingung, Kak Mae mengeluarkan beberapa barang yang ada di dalam tas itu. Lumayan mencurigakan ya. Kalau kamu lihat-lihat, kira-kira siapa ya yang punya tas itu sebenarnya? Aku beri waktu 10 detik untuk kalian cari tahu ya. Jadi kalau kalian lihat-lihat, ada anting yang sama dengan anting Nisa ya. Jadi otomatis dia pemilik tasnya guys. Masa iya wanita pakai satu anting doang? Hahaha, siapa yang benar nih? Wah, hebat banget ya kamu. Teka-teki kelima. Ada 6 orang anak yang sedang bermain bola basket di lapangan komplek guys. Saat sedang asik-asiknya main, tiba-tiba ada seorang bapak yang merayu mereka untuk masuk ke mobilnya. Saat mereka berada di mobil, mereka dibawa ke sebuah tempat rahasia. Dan ternyata bapak yang merayu mereka adalah seorang penculik guys. Mereka disuruh meminta tebusan ke orang tua mereka. Supaya 6 anak itu bisa selamat saat mereka sedang panik, ternyata ada satu orang anak yang membawa 5 biskuit. Supaya mereka nggak kelaparan, mereka memutuskan untuk membagi 5 biskuit itu supaya bisa dimakan oleh 6 orang. Kira-kira mereka harus motong biskuitnya seperti apa ya? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab. Jadi kalian hanya perlu mengambil 3 biskuit dulu, lalu memotongnya seperti ini. Lalu mengambil 2 biskuit lagi dan memotongnya seperti ini ya. Yeay, mereka semua bisa kebagian makan biskuit masing-masing ya. Hayo, siapa yang benar nih? Wah, hebat banget ya kamu. Teka-teki ke-6.
Ada dua orang tua bersama anaknya di situasi yang berbeda nih guys. Orang-orang yakin bahwa di antara dua orang ini ada salah satu yang diduga orang tua duyung tuh. Kalau menurut kamu, mana nih yang orang tua duyung? Aku beri waktu 10 detik untuk jawab ya. Jawabannya coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, itu dia teka-teki logika paling susah. Kalau kamu bisa jawab semua, berarti kamu pinter nih. By the way, kamu bisa jawab berapa soal? Coba kasih tahu aku di kolom komentar dong. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out.